Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi D. Toleran. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami makna toleran dan menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan. Ada yang tahu tidak? Apa sih arti dari toleran? Arti toleran, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, berarti menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, bisa berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun pengertian toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Berdasarkan pengertian toleran, yang perlu kita ingat adalah ada 3 kata kunci, yaitu sikap saling menghargai atau menghormati, kemudian pendirian atau pendapat orang lain, dan berbeda dengan pendirian atau pendapat kita. Jadi, kalau ada pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, maka apabila kita menghormatinya, itu artinya kita sudah menerapkan sikap toleran. Toleran atau toleransi dibagi menjadi 2 macam, yaitu toleransi sesama umat muslim dan toleransi dengan non-muslim. Yang pertama, toleransi sesama umat muslim. Jika toleransi sesama muslim, kita harus toleransi dalam bidang furu'iyah atau cabang agama. Misalnya, perbedaan dalam jumlah rakaat sholat tarawih dan membaca doa kunut dalam sholat subuh. Nah, untuk itu kita harus toleran, karena kemungkinan ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan suatu ayat. Kemudian kita tidak boleh toleran kalau dalam bidang usul atau pokok agama. Misalnya ada orang yang mengaku mendapat wahyu atau mendapat kitab suci yang baru. Selain itu, ada yang mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seperti itu, kita tidak boleh toleran, karena sudah masuk dalam bidang pokok agama. Jadi, orang yang demikian itu sudah termasuk orang yang sesat. Yang kedua, toleransi dengan non-muslim. Dengan non-muslim, kita harus toleransi tanpa mencampur adukan kepercayaan masing-masing. Kita boleh bergaul dengan baik tanpa saling merendahkan. Jadi, seorang muslim
dengan orang non-muslim, sangat diperbolehkan untuk saling bertoleransi. Kita menghormati mereka, kita membiarkan mereka dalam menjalankan ajaran dan kepercayaan mereka sesuai dengan pendiriannya. Akan tetapi, kita tidak boleh mencampur adukan dengan kepercayaan kita. Misalnya, kita beribadah di tempat ibadah mereka, dan sebaliknya, mereka juga beribadah di tempat ibadah kita. Kalau seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk bertoleransi. Karena itu, sudah mencampur adukan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, jika dalam urusan dunia, misalnya dalam perdagangan, pergaulan, pertemanan, bertetangga, ini tidak menjadi masalah. Justru kita harus bergaul dengan mereka, karena kita adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Berikut ini adalah contoh-contoh sikap toleran. 1. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Misalnya dalam berdiskusi. Apabila teman kita berbeda pendapat dengan kita, maka kita harus menghormati dan menghargainya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksanya untuk mengambil pendapat kita dalam kelompok tersebut. 2. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Dengan kita tidak membuat kegaduhan, itu berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah menghargai orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah sholatnya dengan khusyuk. 3. Kita tidak boleh memasang petasan yang memekakan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang yang sedang sakit. Jika kita memasang petasan, sedangkan di sekitar kita ada bayi atau orang yang sedang sakit, pastinya kita sudah mengganggunya. 4. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Mengapa? Karena kita harus menghormati guru dan teman-teman kita membutuhkan ketenangan dalam belajar. Nah, itulah beberapa contoh toleran dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya yang dapat kalian sebutkan. Anak-anak, jika kita bersikap toleran, apakah ada manfaatnya? Ya, tentu saja ada. Jika kita bersikap toleran, maka akan mendapat pahala. Selain itu, kita juga akan mendapat manfaat lainnya untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah mempererat tali persaudaraan. Dengan toleran akan menjadikan antara yang satu dengan yang lainnya saling menghargai dan menghormati, sehingga akan mempererat tali persaudaraan di antara kita. Kemudian terhindar dari perpecahan, karena dengan toleran kita akan terhindar dari sikap membeda-bedakan, sehingga perpecahan di dalam masyarakat dapat terhindarkan. Selanjutnya adalah hidup menjadi aman dan tentram. Dengan toleran tentunya akan tercipta kerukunan, sehingga keadaan akan menjadi aman, tentram, dan nyaman. Untuk itu, mari kita tunjukkan rasa toleran kita kepada sesama, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sikapku. Aku dapat menerapkan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia
dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.